Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menceritakan secara singkat tentang kerajaan Islam di Indonesia. Namun, di sini kami hanya akan menceritakan kembali dua kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Islam di Sumatera dan Kerajaan Islam di Jawa. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat diantaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin luasnya ajaran Islam. Berangkat dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar luas hingga ke pelosok negeri, sehingga bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi penyangga kekuatan dakwah Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera. Ada dua kerajaan yang terletak di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Raja pertamanya yaitu Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir timur Laut Aceh, sekitar Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Penguasa Samudra Pasai mulanya bernama Merah Silu, namun setelah ajakan Syekh Ismail, Merah Silu memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Malik As-Saleh. Malik As-Saleh kemudian memperistri Ganggang Sari yang berasal dari kerajaan Perlak, sehingga adanya perkawinan antara kedua kerajaan tersebut, penyebaran Islam menjadi sangat besar di Sumatera dan di daerah-daerah lainnya. Pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga berakhirlah masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mugayat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai Sumatera Timur. Letak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah yang bergelar Al-Qohar. Di antara para sultan lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau. Setelah meninggal, beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memiliki sifat lemah lembut, adil, pengetahuan agama maju dan cepat. Seperti tinggal beliau, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran karena dipimpin oleh pemimpin yang lemah, sehingga berakhirlah masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam dan menutup masa kejayaan Islam di Indonesia. Saya akan melanjutkan cerita dari teman saya, yaitu masih tentang Kerajaan Islam di Indonesia. Yang bagian kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya ialah seorang adipati Bintaro Demak. Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Tronggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan strategis sebagai basis penyerangan Islam di Jawa pada abad ke-16. Dalam mengembangkan kekuasaannya, selain melakukan ekspansi wilayah barat, Kerajaan Demak juga bergerak ke arah timur dan luar Jawa.
Tercatat pada tahun 1527, pasukan kerajaan Demak telah berhasil menguasai Tuban dan beberapa daerah berikut menyusul dikuasai pada tahun-tahun berikut. Purwodadi pada tahun 1528, Madiun 1529, Medangkungan 1530, Surabaya 1531, Pasuruan 1535, Lamongan 1542, wilayah Penanggungan 1543, dan penaklukan wilayah Kerajaan Kediri tahun 1544. Menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loaisa di tahun 1535, Kerajaan Demak dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis. Pasca mangkatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan Islam Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun tidak berselang lama, tragedi berdarah terjadi. Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang sebagai bentuk balas dendamnya terhadap atas meninggalnya Sultan Trenggono. Arya Penangsang pun bernasib seperti pendahulunya. Atas kehendak takdir, dalam pertarungan 1 lawan 1, perlawanan Arya Penangsang berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir. Dengan bantuan Kyai Gede Pamanahan dan Putra Sutawijaya serta Ki Penjawi. Kemudian Jaka Tingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. Dan yang kedua, Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir adalah Sultan dan Raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mangkat digantikan oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Prawoto. Namun, putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawa ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Ia meminta bantuan penambahan senopati penguasaan Mataram untuk mengusir Arya Panggiri dan berhasil. Dan akhirnya, sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangan selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasaan Mataram menghancurkannya dan berakhirlah kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya, ia digantikan oleh putranya Sedaing Krapyak, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kontak bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan POC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, ia digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Pada masanya, terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya, para ulama pendukungnya habis dibantai pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kejoran 1677 Masehi dan 1678 Masehi.
Pemberontakan seperti itulah yang pada akhirnya menjadi sebab runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari teman saya, yaitu Kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad ke-15 hingga abad 16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis, berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Sehingga di Cirebon muncul budaya yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Sunda maupun kebudayaan Jawa. Kesultanan Cirebon dimulai dari Ki Gedeng Tapa, yaitu seorang saudagar di pelabuhan Muara Jati. Fondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Syuro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caburan. Pangeran Cakrabuana mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah 1448 sampai 1568 Masehi. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau juga bergelar Langgan Sinuhun Kanjeng Jati Purba Panatep Pananggaya Aliwa Aulia Allah Kutubid Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah adalah pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan kemudian Cirebon dan Banten, kemudian menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi oleh Fatahillah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Sayangnya hanya 2 tahun Fatahillah menduduki tahta Cirebon karena ia meninggal pada tahun 1570. Sepeninggal Fatahillah, tahta diteruskan oleh cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah di Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Setelah Panembahan Ratu I meninggal pada tahun 1649, pemerintah Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya Pangeran Karim yang dikenal dengan Kesultanan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Agung Hayakra-Kusuma. Bersamaan dengan meninggalnya Panembahan Girilaya, Pangeran Matrawijaya dan Panembahan Girilaya meninggalkan 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Ketiga bagian itu dipimpin oleh 3 anak Panembahan Girilaya, yakni 1. Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Syamsuddin 1677 sampai 1703. 2. Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar 3. Sultan Anom Abil Makarimi adalah Muhammad Barbudin. 4. Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon, Sultan Keraton Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya dilakukan oleh Sultan Agung Tritayasa, sebab keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan,
Mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Adapun Pangeran Wangsakerta tidak dianggap sebagai sultan, melainkan hanya penembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan keraton sendiri. Penggantian kepemimpinan para sultan di Cirebon selanjutnya berjalan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV 1798 sampai 1803. Saat itu terjadilah perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Raja Kanorman didukung oleh pemerintahan Belanda yang mengangkatnya menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1877. Sejak saat itu, di Kesultanan Cirebon bertambah satu penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada Sultan Anom IV, lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin. Sesudah kejadian tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatakan hingga peranan istana-istana Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya semakin surut. Terima kasih. 5. Kerajaan atau Kesultanan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan kemudian mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tanggerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Putra dari Sunan Gunung Jati, yaitu Hasanuddin, menikah dengan seorang putri dari Sunan Trenggono dan melahirkan 2 orang anak. Anak pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak kedua menikah dengan anak dari Ratu Kali Nyamat dan menjadi penguasa Jepara. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada POC. Seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin, admiral kapal POC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 Masehi yang membuat POC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Syarifuddin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Tragedi ini menunjukkan maks dari penghancuran Surasowan oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman William Daendels tahun 1808. Para pemimpin Kesultanan Banten adalah sebagai berikut. Pertama, Sunan Gunung Jati. Kedua, Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Ketiga, Maulana Yusuf berkuasa dari 1570 hingga 1580 Masehi. Keempat, Maulana Muhammad yang berkuasa antara 1585 hingga 1590 Masehi. Kemudian Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir yang berkuasa dari 1605 Masehi hingga 1640 Masehi. Keenam, Sultan Abdul Al-Ma'ali Ahmad
yang berkuasa dari 1640 Masehi hingga 1650 Masehi. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa dari 1651 Masehi hingga 1680 Masehi. Kemudian Sultan Abdul Qahar yang berkuasa dari 1683 Masehi hingga 1687 Masehi. Selanjutnya Sultan Fadol atau Sultan Yahya yang berkuasa antara 1687 hingga 1690. Kemudian Abdul Mahasin Zainul Abidin yang berkuasa pada tahun 1690 Masehi hingga 1733 Hijriah Masehi. Kemudian Muhammad Syifa Zainul Arifin atau Sultan Arifin. Beliau berkuasa dari 1750 Masehi hingga 1752 Hijriah. Kemudian Muhammad Wasi Zainifin yang berkuasa antara 1733 Masehi hingga 1750 Masehi. Selanjutnya Syarifuddin Artu Wakilul Alimin yang berkuasa dari 1752 Masehi hingga 1753 Masehi. Selanjutnya Muhammad Arif Zainul Ashikin yang berkuasa antara 1753 Masehi hingga 1773 Masehi. Kemudian Abdul Mafakir Muhammad Aliyuddin yang berkuasa antara 1773 Masehi hingga 1799 Masehi. Selanjutnya yaitu Muhyiddin Zainus Solihin yang berkuasa antara 1799 Masehi hingga 1801 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin yang berkuasa antara 1801 Masehi hingga 1802 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Wakil Pangeran Natawijaya yang berkuasa antara 802 Masehi hingga 803 Masehi. Selanjutnya Aliyuddin II yang berkuasa antara 1803 Masehi hingga 1808 Masehi. Selanjutnya Wakil Pangeran Suramanggala yang berkuasa antara 1808 Masehi hingga 1809 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Saifuddin yang berkuasa antara 1809 Masehi hingga 1813 Masehi.